Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-ma'a yutahhirukum tathira. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in min ba'du. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita teguhkan niat dalam belajar, karena masa muda bukanlah masa untuk berfoya-foya. Masa muda mari kita gunakan untuk belajar, dan belajar. Sehingga nanti dengan belajar kita mengetahui arti dari kehidupan dan kita bisa melawan kerasnya kehidupan di dunia ini. Sehingga kita bisa beribadah dengan tenang, bisa beribadah dengan iman, dan yang terakhir bisa bertemu Allah dalam keadaan husnul khatimah. Lanjut materi bab pendidikan agama Islam ketiga, yaitu tentang bersuci. Nah, tentu bersuci itu identik dengan wudu, mandi besar, ataupun tayamum. Nah, bersuci ini harus dengan sesuai syariat Islam. Wudu ada tata caranya, mandi wajib ada tata caranya, tayamum apabila tidak ada air ada tata caranya. Semua sudah diatur dalam Islam, maka dari itu penting bagi kita untuk belajar apa-apa saja syariat Islam tentang bersuci. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang ketentuan bersuci, tata cara, penerapan, dan hikmah daripada bersuci. Nah, yang pertama, arti atau makna dari bersuci. Nah, bersuci itu berasal dari bahasa Arab, yaitu tohara yathuru, yang artinya suci. Kemudian dalil bahwa orang Islam, orang yang beriman harus suci, itu ada di surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan melakukan salat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamuna ma taquluna. Sehingga orang yang mabuk tadi telah sadar, telah mengerti apa yang dia katakan. Wala junuban, dan jangan dalam keadaan junub. Illa abiris sabilin hatta tagtasilu, kecuali orang yang sedang dalam perjalanan sampai dia bersuci. Setelah dia setelah dia mandi besar, maka dia boleh untuk melakukan sholat. Wa in kuntum marda aw ala safarin, dan apabila kamu sedang sakit atau sedang dalam perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau datang salah satu dari kalian daripada mulas, aula mastumun nisaa, atau kalian bersentuhan dengan perempuan, falam tajidu ma'a, kalau nggak ada air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka disuruh tayamum dengan debu yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, maka sapulah wajah-wajah kalian dan tangan kalian. Itu ketentuan tayamum. Innallaha kana afuwan ghafura, sungguhnya Allah adalah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Itu ada dalil tentang bersuci surah An-Nisa ayat 43. Ada lagi surah Al-Anfal ayat 14. Kemudian macam-macam cara bersuci. Bersuci dari hadas besar dan bersuci dari hadas kecil. Bersuci dari hadas kecil cukup dengan melakukan wudhu. Tidak sah orang yang sholat dalam keadaan hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil itu atau yang membatalkan wudhu ada 4. Yang pertama, keluar dari salah satu 2 jalan, baik itu kemaluan depan maupun kemaluan belakang.
baik itu bentuknya padat, cair, ataupun gas. Kemudian tidur, hilang akal, itu membatalkan wudhu atau berhadas. Kemudian bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan secara langsung, itu membatalkan wudhu atau berhadas kecil. Dan yang terakhir, menyentuh kemaluan tersendiri atau kemaluan orang lain secara langsung tanpa adanya penghalang, tanpa adanya sarung tangan, maka itu berhadas kecil. Cara mensucikannya adalah dengan cara berwudu. Kemudian hadas besar. Hadas besar ini ada 6. Yang pertama, apabila suami istri sudah sah ataupun belum sah, atau seseorang yang berzina, kemaluannya saling bertemu, itu menyebabkan hadas besar. Cara mensucikan hadas besar ialah dengan mandi, yang kita sebut dengan mandi junub atau mandi besar. Kemudian keluarnya sperma bagi anak laki-laki, bagi laki-laki. Apabila keluar sperma, maka dia termasuk kategori hadas besar dan wajib mandi apabila ingin melakukan sholat. Kemudian untuk perempuan ada yang haid. Setelah selesai masa haidnya, dia mandi besar, baru boleh melaksanakan sholat. Tidak boleh hadas besar disucikan dengan cara berwudu, ataupun sebaliknya, hadas kecil disucikan dengan cara mandi besar. Itu salah. Kemudian setelah kita pahami tentang hadas, ada namanya najis. Najis terbagi 3. Ada mukhaffafah, najis yang ringan, yaitu air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun, minum apapun selain dari air susu ibunya. Anak laki-laki adik kita masih kecil banget, umpamanya ngompol di celana kita ketika kita pangku, maka cukup mensucikannya itu dengan menciptakan air atau mengalirkan air pada najis tersebut. Itu cukup. Itu najis mukhaffafah, ringan. Kemudian najis mutawasito. Najis mutawasito itu najis yang sedang, seperti kotoran, kemudian hal-hal yang menjijikan, itu termasuk najis mutawasito. Cara mensucikannya seperti biasa, hilangkan najisnya dengan air yang mengalir. Kemudian ada najis mughaladzah. Najis mughaladzah ini najis anjing dan babi. Apabila kamu dijilat oleh anjing atau oleh babi, maka cara mensucikannya adalah dibasuh 7 kali. Salah satu dari 7 basuhan itu dicampur dengan tanah. Itu adalah cara mensucikan najis mughaladzah. Kemudian tata cara bersuci. Bersuci dengan mandi wajib itu ada rukunnya. Yang pertama, niat. Ketika mau mandi harus niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Kalau dalam keadaan junub, maka niatnya junuban lillahi ta'ala. Kemudian menghilangkan najis dari badan. Ketika dalam keadaan mandi, tentu dong ada kotoran-kotoran yang ada di badan kita, itu harus dibersihkan. Kemudian setelah itu airnya harus rata dengan anggota tubuh, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Lipatan-lipatan yang ada dalam tubuh kita seperti lipatan ketiak atau lipatan dengkul itu harus dicek apakah sudah terkena air atau belum. Itu rukun daripada mandi wajib. Kemudian bersuci dengan wudhu. Ada rukunnya. Yang pertama, wudhu. Itu perlu dengan niat. Niatnya kapan? Niatnya itu ketika membasuh muka. Jadi ketika kamu mau membasuh muka, kamu berbarengan membasuh muka kamu sambil niat dalam hati, nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari. Jadi niatnya berbarengan dengan membasuh muka. Setelah membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga siku. Setelah itu mengusap kepala. Kemudian membasuh kaki hingga mata kaki, dan terakhir adalah tertib. Rukun ini harus tertib, tidak boleh acak. Kamu wudhu, umpamanya kaki duluan, tidak sah. Ini adalah rukun wudhu
dan harus dipraktekkan dengan baik. Kemudian ada lagi cara bersuci dengan tayamum, yaitu apabila tidak ada air atau dalam keadaan sakit yang tidak boleh terkena air. Nah, cara niat tayamum ialah yang pertama adalah niat tayamum. Nawaitu tayamuma listibahatis sholati. Saya niat tayamum untuk membolehkan melaksanakan sholat. Nah, setelah itu niatnya seperti niat wudhu ketika membasuh muka. Jadi kalau tayamum hanya muka dan tangan. Nah, setelah itu meniup debu di telapak tangan agar tidak terlalu tebal. Jadi tangan kita dengan debu yang sudah disiapkan itu ditekan. Setelah ditekan, ditiup sedikit supaya debunya itu tidak terlalu banyak. Setelah itu, usap muka kita dengan tangan yang berdebu. Setelah itu, muka, baru tangan dan siku. Selesai. Itu bersuci dengan tayamum. Jika masih bingung dengan tata cara pelaksanaan tayamum, bisa lihat atau cari di video-video yang bergambar tentang cara tayamum. Kemudian penerapan perilaku bersuci di mana aja untuk menjaga kebersihan diri sendiri. Satu, orang bersih tentu enak dipandang. Kemudian menjaga kebersihan rumah. Kemudian apabila ada di sekolah, menjaga kebersihan sekolah. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Itu perilaku penerapan bersuci. Nah, tentu kita kenal dengan slogan an-nazafatu minal iman, bahwa orang yang bersih itu adalah orang yang punya iman, sebagian dari iman. Itu adalah slogan yang bagus untuk kita kaum muslimin agar senantiasa melakukan perbuatan bersuci. Kemudian hikmah bersuci atau toharoh. Tentu orang yang sering berwudu, wudunya jarang batal, itu orang yang semakin dekat dan taat kepada Allah. Untuk orang yang berwudu pasti bersih, tidak membiarkan ada najis atau hadas di badannya, di pakaiannya atau di tempat sholatnya. Nah, kita tahu bahwa beberapa penyakit ada karena kurangnya kebersihan. Maka dengan orang senantiasa bersuci, jarang terkena penyakit karena hidupnya sehat. Tentu ketika ibadah khusyuk, ketika sejadah kita dalam keadaan bersih, pakaian kita dalam keadaan wangi. Tapi sebaliknya, kita tidak akan merasa khusyuk apabila pakaian kita bau atau sejadah kita ada bau-bau aneh, itu tidak khusyuk. Tentu hikmah bersuci ialah menjaga kebersihan badan, terhindar dari berbagai penyakit karena kotor dan kuman. Nah, orang yang senantiasa menjaga wudunya itu orang yang luar biasa. Itu orang yang dekat kepada Allah, menjaga kesehatan, dan tentu itu menyempurnakan imannya. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa hidup lebih nyaman. Jadi anak-anakku, mari senantiasa kita bersuci. Mari senantiasa kita berlaku bersih di kehidupan kita. Mandi 2 kali sehari atau 3 kali sehari, pagi sore. Kemudian setelah mandi jangan lupa pakai minyak wangi, itu bersih. Pakaian-pakaian itu dibersihkan terlebih dahulu. Berangkat sekolah, bajunya dalam keadaan rapi. Kemudian yang muslim pakai jilbab, itu tentu menambah kenyamanan orang yang melihatnya. Coba kita lihat teman kita yang tidak rapi, itu tidak akan enak dipandang. Dari karena itu, mari senantiasa kita jaga kebersihan, mari senantiasa kita peduli lingkungan. Apabila makan, sampahnya dibuang ke tempat sampah, itu adalah
perilaku penerapan orang yang beriman. Jadi orang yang beriman adalah orang yang menjaga kebersihan. Barangkali itu cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan pelajari materi selanjutnya pada video yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa ada tugas di bawahnya di deskripsi video ini. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.